Oke teman-teman, tadi itu penjelasan terkait tentang median yang dijelaskan oleh Desya. Pastinya yang sudah dipahami kan? Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait tentang modus yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Silakan lanjut ditonton ya. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan ukuran tendensial sentral atau modus. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian modus, yaitu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data, berlaku untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk data tunggal, ia adalah nilai dengan frekuensi tertinggi. Untuk data kelompok, perhitungannya lebih kompleks, melibatkan frekuensi kelompok tertinggi dan sekitarnya. Modus menunjukkan konsentrasi terbesar dalam data. Dan bila ada data yang lebih dari satu modus atau multimodal, jika ada beberapa nilai dengan frekuensi tertinggi yang sama, menawarkan gambaran tentang puncak-puncak distribusi data. Dan cara menghitung modus pada data tunggal dan kelompok, yaitu yang pertama, kita mulai dari modus data tunggal. Nilai modus data tunggal untuk data tunggal yang tidak dikelompokkan bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu mencari data yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Nah, saya akan memberi contohnya di sini. Ya, contoh soalnya. Nah, contoh soal nih ya. Ada nomor satu, 2, dan 3. Ini penyelesaiannya seperti ini. Nomor satu modusnya 90. Kenapa 90? Karena 90 itu yang paling banyak muncul. Lihat, di nomor satu itu 90 muncul sebanyak 2 kali. Dan selebihnya hanya 1 kali saja. Dan yang kedua, modusnya itu adalah 65 dan 85. Kenapa? Karena 65 dan 85 sama-sama muncul 2 kali. Lihat di nomor 2. Dan yang ketiga, modusnya tidak ada karena semua data hanya muncul sekali saja atau semua data frekuensi sama. Karena masing-masing muncul sekali saja, seperti 50-nya sekali, 70 hanya ada satu, dan 65-nya hanya satu. Dan untuk modus data kelompok, itu sama halnya dengan mean dan median. Modus juga bisa dicari apabila data tersebut adalah data kelompok. Adapun cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan modus pada data kelompok. Silakan perhatikan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, kalian mencari data kelompok, data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Kemudian, menentukan nilai tepi kelas bawahnya atau TBK. Frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah. Dalam hal ini adalah D1 dan D2. Itu untuk penyebutannya dalam rumus. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus modus data kelompok, yaitu rumusnya sebagai berikut. Kita bisa lihat. Nah, modusnya ini adalah sini. Modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI. Nah, yang di mana TBKMO ini adalah tepi bawah kelas dari modus, D1 itu adalah selisih modus terhadap frekuensi sebelum, D2 itu adalah selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah, dan C1 itu adalah panjang interval. Kita akan melihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Contoh soalnya dari tabel sebelah kiri. Ini ada gaji karyawan, ada jumlah karyawan. Gaji karyawan itu dimulai dari 30 hingga 39, yaitu jumlah karyawannya 4 dan seterusnya. Dengan jumlah itu 50 karyawan. Nah, untuk pertamanya sebelum memulai, kita memerlukan untuk mencari data itu diperlukan tabel pembantunya. Seperti yang di kanan ini, ada tepi bawah kelas dan jumlah karyawan. Nah, ini digunakan untuk membantu rumus ke depannya. Nah, di sini ada contoh soalnya dari tulisan yang sebelumnya. Nah, ini penyelesaiannya dari sini, yaitu frekuensi terbesarnya adalah 12. Berarti modul terletak pada kelas keempat, yaitu 60 dan 69. Yaitu TBKMO sama dengannya itu 59,5, berarti itu adalah TBK-nya. Dan frekuensinya itu udah 12. Jadi D1 itu 12 dikurang 8. Kenapa 8? Karena 8 itu kelas sebelumnya. Dan yang D2 itu 12 dikurang 9, karena 9 itu kelas setelahnya. C-nya 10, karena jedanya itu 10. Nah, contoh soal selanjutnya ada di sini. Ini ada rumusnya di sebelah kiri yang rumus sebelumnya. Nah, dari angka-angka yang tadi, jika kita masukkan rumus, adalah seperti berikut. Modus sama dengan TBK-nya tadi berapa? 59 kan? Lalu kita tambah, D1-nya tadi didapatkan hasil 4, lalu dibagi, D1 yang pertama itu 4, lalu ditambah D2. D2-nya tadi kan 3. Nah, 10-nya ini dari interval. Jadi, jika kita mundur, kita bisa lihat intervalnya. 30 sampai 40 itu jedanya 10. Jadi intervalnya 10. Seperti itu. Jadi lanjut ke rumus yang tadi. Jika diteruskan adalah 59 ditambah 4 per 7 dikali 10. Jadi modusnya itu 59,5 ditambah 40 dibagi 7. Lalu ada 59 ditambah 5,7 hasilnya adalah 65,2. Jadi modusnya itu adalah 65,2. Nah, penerapan media dalam kehidupan nyata itu ada pendidikan, yaitu untuk menentukan nilai yang sering muncul, bisnis dan pemasaran itu menentukan produk yang paling laku,
Kesehatan itu untuk mengetahui gejala yang paling sering dialami pasien, dan kehidupan sehari-hari lainnya itu menentukan waktu favorit untuk berkegiatan. Lalu ada transportasi juga untuk menentukan data transportasi yang paling banyak digunakan. Jadi kesimpulannya itu adalah modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Ini sangat membantu untuk memahami kecenderungan umum dan pola dominan, khususnya pada data kategori atau data yang distribusinya tidak normal, karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem. Modus memungkinkan pengambilan keputusan cepat berdasarkan frekuensi terbanyak, dan bisa ada lebih dari satu modus yang menunjukkan puncak-puncak konsentrasi data yang paling relevan. Sekian dari saya. Teman-teman, tadi Rese dan Lutfi sudah menjelaskan terkait materi, median, dan modus. Mungkin segitu saja presentasi dari kita kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Sekian dari kita kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.